Gedung pencakar langit itu menjulang megah di tengah hiruk-pikuk ibu kota, dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. Di lantai teratas gedung tersebut, Arjuna Adyatama, seorang CEO muda yang dikenal cerdas dan ambisius, duduk di balik meja kerjanya yang besar. Ruangannya luas, dengan dekorasi minimalis yang mencerminkan gaya hidup modern, tetapi juga terasa dingin dan kosong. Di luar ruangan, Arjuna, Nadira, sekretaris pribadinya, sedang sibuk mengatur jadwal rapat. Wanita itu adalah simbol ketenangan di tengah tekanan kerja yang terus memburu. Dengan setelan blazer putih dan raut wajah profesional, Nadira tampak seperti perpanjangan tangan Arjuna, tanpa cacat dan selalu tepat waktu. Tiba-tiba, suara Arjuna terdengar melalui interkom di meja Nadira. "Nadira, masuk." Tanpa ragu, Nadira segera berdiri, merapikan blazernya, lalu mengetuk pintu sebelum masuk. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan nada tenang. Arjuna menatapnya dengan sorot mata yang tajam. "Laporan akuisisi minggu lalu sudah selesai?" Nadira menggeser jari-jarinya di atas layar tablet, membuka dokumen yang telah ia siapkan. "Sudah, Pak. Laporannya sudah saya periksa dan salinan digitalnya telah saya kirimkan ke Direktur Keuangan untuk ditinjau." Pria itu mengangguk singkat. Ekspresi wajahnya tidak berubah, tetapi Nadira tahu ia puas. Arjuna bukan tipe pria yang dengan mudah memberikan pujian, tetapi Nadira tidak pernah membutuhkannya. Ia tahu setiap pekerjaan yang ia lakukan diakui dengan diam-diam oleh bosnya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Nadira bisa merasakannya. Sorot mata tajam yang biasa ia lihat kini tampak sedikit redup. Guratan lelah terlihat di wajah Arjuna, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Kalau tidak ada lagi, saya akan kembali ke meja saya," ucap Nadira, bersiap untuk pergi. "Nadira?" panggil Arjuna tiba-tiba, menghentikan langkahnya. Nadira berbalik, menunggu dengan penuh kesabaran. "Terima kasih," kata Arjuna singkat, suaranya rendah tetapi tulus. Kata-kata itu membuat Nadira sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Arjuna secara langsung mengucapkan terima kasih. Biasanya penghargaan darinya disampaikan melalui anggukan kecil atau diam-diam. "Ini sudah bagian dari pekerjaan saya, Pak," jawab Nadira dengan senyum kecil, meski dalam hatinya ucapan itu terasa seperti penghargaan besar. Malam itu jam dinding menunjukkan pukul 9. Kantor sudah hampir kosong, tetapi lampu di ruang kerja Arjuna masih menyala. Nadira yang sedang menyelesaikan beberapa dokumen tambahan ragu untuk meninggalkan kantor. "Sepertinya beliau tidak akan pulang dalam waktu dekat," gumam Nadira sambil melirik ruangan bosnya. Setelah beberapa saat berpikir, Nadira mengetuk pintu ruangan Arjuna. "Masuk!" jawab suara berat dari dalam. Ketika Nadira masuk, ia melihat Arjuna duduk di kursinya dengan ekspresi lelah. Di tangannya ada segelas anggur merah, sesuatu yang jarang ia lihat. "Kamu belum pulang?" tanya Arjuna, sedikit terkejut melihat sekretarisnya. "Saya hanya ingin memastikan Anda tidak membutuhkan apa-apa sebelum saya pergi," jawab Nadira. Arjuna tersenyum kecil. "Kamu selalu seperti itu. Selalu memastikan semuanya beres, bahkan saat aku tidak memintanya." Nadira mengangkat bahu ringan. "Itu tugas saya, Pak. Tapi aku penasaran," lanjut Arjuna sambil menatap gelas anggurnya. "Kenapa kamu bertahan di sini? Dengan tekanan sebesar ini, aku yakin kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah di tempat lain." Nadira terdiam sejenak sebelum menjawab. "Karena saya percaya pada visi Anda, Pak. Saya percaya dengan apa yang kita bangun di sini." Jawaban itu membuat Arjuna tersenyum tipis. Ia mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi.
Malam itu mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat sisi lain dari Arjuna, sisi yang rapuh, penuh keraguan, dan kesepian. Hari-hari berikutnya, dinamika antara Arjuna dan Nadira mulai berubah. Hubungan mereka menjadi lebih hangat. Arjuna mulai sering mengajak Nadira berbicara tentang hal-hal di luar pekerjaan. Nadira, meski tetap menjaga profesionalismenya, tidak bisa memungkiri bahwa ia mulai merasakan perasaan yang sulit ia kendalikan. Namun, kedekatan itu tidak luput dari perhatian para karyawan. Desas-desus mulai beredar di seluruh kantor. "Kamu lihat tidak tadi? Pak Arjuna kelihatannya sangat akrab dengan Mbak Nadira," bisik seorang karyawan di pantry. "Iya, aku juga dengar. Mereka sering lembur berdua," sahut yang lain. Nadira mendengar bisikan-bisikan itu secara tidak sengaja. Hatinya gelisah. Ia tahu rumor seperti ini bisa berdampak buruk, baik untuk dirinya maupun Arjuna. Ketegangan memuncak ketika sebuah dokumen penting hilang dari sistem perusahaan. Kejadian ini menjadi skandal besar yang mengguncang seluruh tim manajemen. Sebagai orang kepercayaan Arjuna, Nadira ikut terseret dalam masalah ini. "Apa yang terjadi, Nadira?" tanya Arjuna dengan nada tajam. "Saya tidak tahu, Pak.